Ada sebuah pembicaraan di dalam sebuah grup. Intinya ada sepasang suami istri yang menyaksikan bahwa dulu mereka tuh tiap hari dipenuhi dengan pertengkaran. Tetapi sejak mendengar khotbah dari beliau Pak Yusak Cipto tentang perlunya kita minta peka akan dosa. Mereka mengalami keajaiban, betul-betul dihentikan. Pertengkarannya tuh ajaib, saudara, dihentikan. Jadi bukan peka akan dosa orang lain. Yang sekarang ini banyak terjadi itu orang peka akan dosa orang lain. Suami peka akan dosa istrinya, istri peka akan dosa suaminya, orang tua anak, mertua menantu, sebaliknya. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada beliau ini, peka akan kesalahannya, peka akan kesalahan dirinya. Nah, kalau orang memang direnungin, saudara, kalau kita tuh ngerasa banyak salah, otomatis saudara nggak menuntut. Kenapa kita menuntut? Karena kita merasa benar. Ini menarik sekali obrolannya, saudara. Jadi beliau sudah dibawa pulang ke surga. Tapi value, nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada beliau ini banyak yang luar biasa. Ya, jadi saya lihat ini ajaib sekali. Dan hari ini selama 2 minggu kita akan belajar, saudara. Bagaimana kita punya hati untuk peka akan kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Being conscious of sin. Ya. Kita perlu peka akan kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, sehingga kita bisa menerima orang lain. Waktu ini sudah singkat ya. Roh Tuhan itu sedang kerja betul-betul ekstra keras supaya roh, jiwa, dan tubuh kita tuh tidak bercacat. Bayangin loh, bukan cuma roh, bukan cuma jiwa, tapi tubuh. Jadi kalau kemarin kita kedatangan Pak Yohanes Sunardi ini, bagian dari rencana Tuhan untuk tubuh. Saya diberkati banget, saudara. Waktu beliau mengatakan bahwa Adam dan Hawa jatuh karena makanan. Nah, orang gak sadar bahwa di belakang makanan itu ada ular. Jadi semua itu sebetulnya ada spiritnya. Sekarang juga sama, beliau berkata. Saudara, banyak makanan ya yang kita bisa pilih. Dan seringkali ada suara yang terus nggak apa-apa, ambil makan saja, ini enak. Kita nggak memikirkan bahwa makanan yang kita makan itu mendukung kesehatan kita apa tidak. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kenapa semoga? Karena nggak semua orang mau dibentuk, saudara. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Tujuannya apa? Untuk kedatangan Yesus. Karena Tuhan datang sebagai mempelai pria yang tidak bercacat. Harus berjumpa dengan mempelai wanita yang tidak bercacat. Kita pikir mana mungkin? Mungkin.
Karena Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Yang percaya katakan, bukan pekerjaan kita. Bagian saudara dan saya cuma 1%. Tapi serius. Jadi saudara mesti ngecek ya, kita ini sedang menuju ke sini atau tidak dalam hidup itu bisa evaluasi. Kita sedang menuju rohnya disempurnakan, jiwanya diperbaiki, tubuhnya tambah lama tambah sehat, kita boleh tambah tua, tapi harusnya tambah sehat. Karena ini janji Tuhan. Atau malah sebaliknya, saudara. Seperti gambaran gereja. Ya. Ia menjawab ayahnya, nih anak sulung ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ada banyak orang yang tidak punya peka akan dosa. Padahal saudara kita itu banyak salah. Banyak keliru. Ini gambaran gereja akhir zaman, saudara. Merasa belum pernah melanggar. Siapa orang yang gak pernah melanggar perintah Bapa? Gak ada, saudara. Ya, ini kebalikan, saudara. Tuhan sedang bekerja seperti ini, tapi setan ini membuat gereja itu terlena. Dan akibatnya apa? Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing, tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Saya tuh bersyukur loh. Saya tuh hampir tidak pernah sakit kepala. Dan itu anugerah. Nah, ada banyak orang ini bertentangan, saudara. Kalau orang peka akan dosa, dia akan peka akan kebaikan Tuhan. Dia akan peka bahwa hidupnya perlu terus diperbaiki. Tapi kalau orang yang tidak peka akan dosa, dia menjalani hidupnya tuh flat. Menjalani hidupnya dengan biasa, pelayanan ya biasa, ibadah ya biasa, baca Alkitab ya biasa. Ini bahaya, saudara. Bayangin kalau Bapak Ibu cerita ini ya, bapaknya sampai memberi penjelasan supaya anaknya ngerti. Sampai akhir cerita, anaknya nggak mau masuk ke rumah Bapak. Berapa banyak saudara hari-hari ini orang yang merasa Tuhan gak baik, Tuhan gak tolong. Sehingga yang keluar tuh gerutu, omelan. Bukan ucapan syukur. Sulit ngomong terima kasih Tuhan, itu sulit. Karena sudah ngomong, apanya terima kasih? Aku belum ditolong sama Tuhan, pergumulanku belum dijawab. Saudara, Tuhan gak bisa dinilai dengan itu. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan, ini yang membuat dunia makin hancur nih keadaan ini, saudara. Bayangin kalau gerejanya saja begini. Kalau orang Kristen seperti ini, gimana dunia? Gimana orang yang gak percaya? Padahal Tuhan sudah lihat ini waktunya sudah mepet ini. Tuhan mesti datang kedua kali kedatangan. Gimana caranya Tuhan membuat kita tidak bercacat rohnya, tidak bercacat jiwanya, tidak bercacat tubuhnya. Sampai Tuhan berkata, aku yang manggil kamu. Aku setia. Aku akan menggenapi. Jadi yang
Pak Yohanes Honadi ngomong bilang, betul. Yang menggagalkan itu bukan setan, sudah. Kita. Yang menggagalkan rencana Allah karena kita nggak percaya. Karena kita nggak meresponi. Ini gambaran bagus, saudara. Kekristenan itu nantinya bakal muncul ya. Kita ini seperti kambing yang punya tanduk, yang membela diri, yang terus tidak bisa terima, atau seperti domba. Alkitab berkata ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata pada mereka di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika kau haus, kamu beri aku minum. Ketika kau seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, ini pekerjaan yang luar biasa. Yang dilakukan orang Kristen yang seperti domba. Tapi yang merasakan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, domba. Orang-orang benar itu akan menjawab, bila manakah kami melihat engkau lapar? Dan seterusnya, dan seterusnya. Gak berasa, gak merasa. Jadi lawan dari peka akan dosa adalah kita gak merasa berbuat berjasa. Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa berjasa. Kalau dia suami, oh aku udah kerja keras. Kalau dia istri, aku sudah ngurus rumah tangga. Betul saudara. Tapi tidak boleh diucapkan. Karena merasa berjasa itu gak baik. Karena dibuktikan. Aku gak merasa kapan. Kapan aku nolong orang asing. Kapan aku memberi pakaian. Kapan aku memberi tumpangan. Kenapa gak berasa? Karena yang mengerjakan Tuhan bukan kebaikan manusia. Ini yang disebut kasih karunia. Ini yang disebut semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau orang, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah begini, waduh. Mencuri kemuliaan. Akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara perhatiin ya. Orang kalau peka akan dosa itu seperti ini. Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Lihat sudah. Mengakui kemanusiaannya yang gagal. Peka akan ketidaksanggupannya. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Jadi bukan aku nih karena Tuhan. Aku menebarkan jala juga. Setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Mereka itu datang lalu mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir tenggelam. Hampir tenggelam itu dua konotasi sudah. Negatif dan positif. Ini saking hebatnya kebaikan Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Ia pun tersungkur. Perhatiin saudara. Di depan Yesus berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Karena jawab, aku ini seorang berdosa. Jadi gampang saudara. Orang yang peka akan dosa. Dia akan mudah merasakan Tuhan itu baik. Yang percaya katakan. Tapi kalau saudara bilang, kok Tuhan gak tolong. Aku sudah doa. Aku sudah perpuluhan. Aku sudah doa tiap hari. Itu yang paling bahaya. Merasa berjasa. Padahal semua karena Tuhan.
Petrus ngomong loh, aku nggak bisa nih, aku gagal, nggak sanggup. Tapi karena Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin khotbah-khotbah nyangkong di zaman dulu. Ya, belum viral tentang kasih karunia, beliau tuh sudah banyak ngomong. Selalu ngomong, wislah semua tuh anugerah. Semua pasti baik, selalu beliau begitu sudah. Ditanya kenapa sih Kong? Semua yang Tuhan, yang kerja Tuhan kok. Kita nggak bisa apa-apa. Ini penting sekali sudah. Kalau Petrus tidak mengalami pendidikan itu, dia akan sombong, aku hebat, aku sanggup, aku pengalaman, aku ini nelayan, kepala, ahli. Makanya hari-hari ini tuh rendah hati itu gak mudah. Ada suami istri dari Belanda, saudara. Tahu-tahu dia pindah ke Indonesia. Suaminya ini pinternya luar biasa. Suami istri pinter banget. Dan dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Awalnya mau dipakai oleh orang hebat ini, orang hebat itu. Gagal semua, saudara. Gak jadi semua. Dan suaminya kembali ke Eropa. Hanya dia dipercaya di sebuah perusahaan-perusahaan asing yang sangat gede. Kemarin istrinya bilang, doain, aku dipanggil sama suamiku. Saya bilang sama dia, di Indonesia, kamu dididik arti kerendahan hati. Dia berkata, betul kok. Saudara, nggak ada sanggup, tidak ada hebat dalam hidup kita. Yang hebat cuma Tuhan. Amin. Jadi peka akan dosa itu bukan dosa orang lain. Makanya saya selalu minggring kalau lihat orang merasa, wah aku hebat, wah aku begini, aku begitu, aduh. Gampang banget dipukul setan. Kalau melakukan tugas, Tuhan sudah bilang kok. Kalau sudah mengerjakan, aku ini hamba yang tidak berguna. Bayangin Bapak Ibu. Semua kebalikan dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan aku hebat, semua itu karena saya, karena aku. Ini kuncinya, saudara. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya apa? Kalau saudara tidak merasa ada kekurangan, saudara nggak perlu datang ke Tuhan. Tuhan ngomong loh, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Bukan Tuhan yang datang kepadamu. Bukan dokter berkata, mana yang sakit? Aku datang. Saudara yang berkata, dokter aku sakit. Dokternya datang. Tapi kalau sudah berkata, dokter aku gak sakit. Ya dokternya gak perlu datang. Yang mengerti katakan, dia akan datang ke orang yang sakit. Dia akan datang kepada orang yang butuh. Nah kalau saudara, aku gak sakit dokter. Nah buat apa dokter datang nemuin saudara? Kuncinya ini saudara. Saudara ngerasa gak ada kelemahan? Merasa gak belum sempurna? Merasa gak perlu dikerjakan Tuhan? Kalau saudara gak merasa, aku gak ada sakit nih rohaniku. Ya dokternya gak datang. Tuhan, aku kok malas ya mulai baca Alkitab. Bilang Tuhan, tolongi. Nah dokternya datang. Dia akan sembuhkan kita. Yang percaya katakan, kalau saudara gak teriak gak bakal datang.
Wong Tuhan yang ngomong kok, marilah kepadaku yang letih. Saudara nggak merasa letih, ya nggak perlu datang ke Tuhan. Saudara nggak merasa lesu, nggak perlu datang ke Tuhan. Yang dimaksud perjumpaan dengan Tuhan tuh bukan cuman awal. Tiap-tiap hari. Yang mengerti, katakan. Contoh saudara jiwa. Ada orang yang ngomongin orang itu gak ngerasa salah. Ini bahaya sudah. Ngomongin orang atau saudara iri sama orang, sudah gak ngerasa salah. Ya dokter jiwanya gak datang. Kalau sudah Tuhan, aku kok iri ya? Tolongi aku Tuhan. Aku kok ngomongin orang ya? Dia sanggup menyembuhkan. Yang percaya katakan. Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah tidak peka akan dosa. So kan jalani hidup itu flat. Semua sudah lewati jalani tanpa rasa bersalah. Aku baik tuh. Peka akan dosa itu enggak mudah, saudara. Bukan kita mencari-cari jadi kita stres, bukan. Roh Tuhan akan memilah-milah. Pada waktu engkau berteriak, dokter di atas segala dokter pasti datang menolong kita. Saudara, keluarga juga begitu loh. Kalau hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik sudah flat, itu bahaya. Adik saya Lis, saudara. Saya melihat dia tuh berjuang. Dia bilang, oh aku sudah gak ada saudara lain. Adik saya yang laki sudah meninggal. Jadi buat dia kalau bisa ke Temanggung atau saya ketemu dia di Jakarta, itu bernilai sekali. Saya kalau di Jakarta saudara makan bareng sama Li, sama Panduan, itu bukan di rumah makan yang mahal, enggak saudara. Ada rumah makan sebelah, rumah makan Pekalongan ya. Wah yang datang umpel-umpelan. Tapi kita senang. Saya baru sadar pada waktu adik saya ngomong. Nah saudara, kalau engkau tidak berteriak, dokter keluarga enggak datang. Kalau engkau merasa semuanya biasa-biasa saja, enggak perlu diperbaiki, dokter keluarga enggak bekerja. Dokter keluarga akan datang waktu saudara berteriak minta tolong. Yang percaya katakan, teriak Tuhan, kenapa nih? Hubungan suami istri yang sudah flat, yang seperti ini, orang tua anak, cucu anak. Saya belajar loh saudara, saya lihat. Pandu dia bilang, Pak, aku belajar. Aku gak mau ikut campur dengan polisi anaknya. Bigel dan suaminya mendidik anak. Menarik loh saudara. Mereka berjuang tanpa teriak. Mereka berjuang tanpa kekerasan. Tapi tidak sampai memanjakan. Waduh itu gak mudah. Dia ngomong kadang-kadang sebagai
emak sebagai engkong katanya. Pengen melakukan sesuatu yang lebih. Tapi dia tanya. Kalau anak, opa gini-gini, tanya sama papa mamamu. Itu saya lihat saudara. Si Adel, oh mama ini. Kamu tanya sama papa mama. Masih kecil loh, belum 2 tahun. Kita butuh dokter keluarga. Yang setuju katakan. Ini jasmani saudara, saya bilang tadi. Vincent sering ingetin saya, "Pa, ini malam loh Pa." Aduh ya Vin, jangan manis. Ini malam loh Pa. Kadang-kadang kita gak sadar. Wah, pengen diuntal kabeh saudara. Peka akan dosa. Dokter jasmani akan datang menolong kita. Yang percaya katakan. Ekonomi juga. Saudara hati-hati loh. Yang paling, saudara coba lihat anak kecil aja. Lebih gampang diminta. Apa lebih gampang? Punyaku. Ya toh? Coba opa minta. Itu gak usah diajari saudara. Betul gak? Makanya yang paling sulit adalah hidup jadi berkat. Saya belajar di sebuah kota saudara. Mereka bilang yuk kita kumpulkan uang. Kalau ada bencana katanya. Belum tentu di kota kita, saya kaget saudara. Hidup itu bukan seberapa hebat kita mendapatkan uang. Tapi bagaimana kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dokter keuangan akan datang menolong saudara. Yang percaya katakan, karena manusia pada umumnya pelit, saudara. Makanya Alkitab berkata orang kikir sulit masuk kerajaan surga. Dulu saya bingung saudara. Karena Tuhannya uang. Jadi inilah siklus hidup kita. Saya percaya Tuhan tahu keadaan saudara dan saya. Kerinduan Tuhan untuk menolong jauh lebih besar. Yang sepakat katakan, yuk kita bangkit berdiri. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu orang-orang yang tidak peka akan dosa. Yang menjalani hidup seperti biasa-biasa saja. Tolong jamah kami Tuhan. Jamah hidup kami. Engkau dokter rohani, dokter jiwani, dokter keluarga, dokter kesehatan, dokter keuangan. Kami datang kepadamu Tuhan. Jamah sembuhkan kami. Sudah bilang Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Jamah hidup kami. Selamatkan kami. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan.
Yang kami angkat adalah roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Pada waktu aku makan dan minum, keajaiban terjadi. Tuhan berikan peka akan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keluarga saudara, suami istri kalau nggak punya peka akan dosa, dia akan merasa dirinya lebih benar. Makanya pertengkaran akan menjadi lama. Pertengkaran akan menjadi rumit. Biar pagi ini dokter di atas segala dokter, saudara undang. Saudara undang. Saudara minta, Tuhan Yesus, beri aku peka akan dosa. Datang Tuhan di rohaniku. Datang Tuhan di jiwaku. Datang Tuhan di keluargaku. Datang Tuhan di kesehatan tubuhku. Datang Tuhan di keuanganku. Kau sungguh baik. Kami mau deklarasikan Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau Tuhan yang mengampuni hidup kami. Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang membuat kami tidak bercacat celah. Biar kami mengecek hidup kami Tuhan. Kami sedang berjalan kemana? Sedang berjalan kepada pemulihan atau berjalan sebaliknya? Berjalan kepada pengudusan, berjalan kepada kesembuhan, berjalan kepada yang Tuhan sedang kerjakan. Terus bicara kepada kami. Kami datang kepada dokter, segala dokter. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami. Roh kami jadi sembuh. Jiwa kami dipulihkan. Keluarga kami jadi harmonis. Tubuh kami disembuhkan. Ekonomi kami diberkati. Supaya kami jadi berkat. Kami terima berkat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya. Katakan amin.